Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai administrasi layanan khusus. Anggota kelompok yang pertama, saya sendiri Atala Maulidah, NIM 1902150, dan teman saya Dwi Anjasari, NIM 19022159. Saya Muhammad Ridho, NIM 19053013. Nama saya Nizia Marnilasari, NIM 19053015. Baiklah, penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Dwi Anjasari. Konsep administrasi layanan khusus. Langsung saja kita mengetahui bahwa layanan khusus di sekolah itu merupakan suatu substansi dalam manajemen pendidikan yang diberikan khusus kepada anak didik agar mereka lebih optimal dalam proses belajar mengajar. Kemudian secara umum pengertian administrasi yaitu segenap proses penataan kerjasama dari sekelompok orang dengan menggunakan fasilitas maupun perlengkapan yang ada untuk memperlancar suatu kegiatan. Jadi dengan adanya administrasi layanan khusus ini maupun fasilitas dan perlengkapan yang ada ini, maka suatu kegiatan itu akan berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Kemudian administrasi sering juga disebut sebagai manajemen. Manajemen itu merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Maksudnya yaitu suatu kegiatan itu untuk melayani ataupun berupa fasilitas atau perlengkapan itu agar proses belajar itu dapat kita capai atau prosesnya itu berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala apapun. Kemudian administrasi layanan khusus ini sangat penting dikarenakan ini diselenggarakan di sekolah dan dilakukan untuk memperlancar pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Jadi dengan adanya administrasi layanan khusus ini, maka ini akan khusus melayani para siswa maupun siswi dalam proses pencapaian tujuan pencapaian pendidikan di sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa fasilitas maupun perlengkapan itu dapat berupa misalnya UKS, yaitu unit kegiatan sekolah, kemudian adanya koperasi membantu siswa, kemudian maupun alat transportasi agar memudahkan siswa. Kemudian dapat disimpulkan bahwa administrasi layanan khusus ini diberikan untuk pelayanan khusus kepada peserta didik agar dapat menunjang berbagai kegiatan pendidikan dan agar pendidikan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. B. Jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang pertama, pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Ada beberapa jenis perpustakaan sekolah yang dapat dikalahkan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang terkalahkan. Jenis perpustakaan sekolah tersebut adalah perpustakaan TK, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan tingkat pertama, dan perpustakaan sekolah lanjutan tingkat atas. Semua jenis perpustakaan sekolah yang diatur berdasarkan tujuan khusus masing-masing jenis dan jenjang sekolah. Fungsi perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut. Fungsi pendidikan sebagai informasi, rekreasi, penelitian, penyaluran hobi, penanaman rasa tanggung jawab. Kemudian, laboratorium dapat dibedakan atas beberapa jenis. Jenis laboratorium tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Jenis laboratorium tersebut antara lain, menurut bidang studi misalnya, laboratorium kimia, fisika, dan PMP, dan sebagainya. Yang kedua, menurut kelompok bidang studi misalnya, laboratorium IPS, IPA, yang selanjutnya untuk bidang ilmu teknik dapat diartikan sebagai bengkel. Selanjutnya UKS atau usaha kesehatan sekolah. UKS merupakan salah satu wahana untuk review meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Tujuan UKS yaitu memiliki pengetahuan sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat.
Sehat dalam arti fisik, mental maupun sosial, memiliki daya hayat dan daya tangkap terhadap pengaruh buruk alat narkotika, obat dan bahan atau berbahaya, alkohol, rokok dan sebagainya. Selanjutnya, kafetaria. Pertimbangan awal pendirian kafetaria atau warung atau kantin sekolah adalah bukan karena bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafetaria atau warung atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong proses kelancaran belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Kafetaria sekolah secara tidak langsung mengubah proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan seharusnya karena siswa lapar dan haus. Sarana ibadah, yang mana layanan ini diberikan sekolah kepada warga sekolah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, contohnya saja kerohanian, yang mana tujuan akhir dari pembentukan layanan khusus sarana ibadah ini adalah membentuk manusia menjadi lebih baik dan lebih beriman. Yang kedua, adanya asrama, yang mana asrama sangat berguna dan bermanfaat bagi peserta didik maupun mahasiswa yang jauh dari pantauan kedua orang tuanya. Yang selanjutnya adanya koperasi, yang mana yang seperti kita ketahui, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluarnya para anggotanya dan bekerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan usaha dan mempertinggi kesejahteraan jasmaninya para anggota tersebut. Layanan koperasi mendidik para peserta untuk berjiwa wirausaha, yang mana hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang dengan adanya bekal dan ilmu yang didapat dari bagaimana mengelola suatu usaha di dalam koperasi. Berikutnya, adanya transportasi, yang mana sarana transportasi dapat menunjang bagi para peserta didik untuk kelancaran proses belajar mengajar, yang mana kebanyakan transportasi ini digunakan bagi mahasiswa ataupun peserta didik. Peranan atau keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, peranan atau keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus perpustakaan. Ada beberapa peranan guru dalam administrasi layanan perpustakaan ini. Yang pertama, guru memperkenalkan buku-buku kepada siswanya. Hal ini dapat berkaitan dengan ketika masuk semester baru, maka siswa akan mencari buku yang akan dipakainya. Jadi guru inilah yang akan mempromosikan buku mana yang akan dipakai oleh siswanya. Yang kedua, guru memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Maksudnya di sini terjadi kesinambungan antara indikator pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswanya terhadap buku atau bahan ajar yang akan mereka pelajari gitu. Yang ketiga, guru mempromosikan perpustakaan, baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Di sini guru mempromosikan ke mahasiswanya bagaimana cara atau pemakaian perpustakaan ini, bagaimana cara meminjam buku, mengembalikan buku untuk masuk perpustakaan, dan lain-lainnya. Yang keempat, guru mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi. Ini bisa apabila untuk mengkoleksi buku-buku mana yang lebih baik, maka di situ ada peran guru. Misalnya buku pelajaran ini yang lebih baik, jadi buku ini harus ada di perpustakaan kita gitu. Yang terakhir, guru mengusahakan agar siswanya aktif membantu perkembangan perpustakaan. Guru tersebut bisa mensosialisasikan kepada siswanya agar siswa tersebut setiap sekali seminggu harus ke perpustakaan gitu. Selanjutnya, peranan guru dalam UKS. Dalam administrasi layanan UKS. Ada beberapa peranannya. Yang pertama, guru memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan oleh guru pendidikan jasmani dan maupun oleh guru kelasnya. Misalnya, ketika kita belajar pendidikan jasmani, kita pernah belajar P3K. Jadi, P3K ini merupakan bagian dari merupakan bagian dari bidang-bidang UKS gitu. Yang kedua, guru melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswanya, yaitu sekali seminggu. Misalnya ketika upacara,
guru tersebut mengadakan razia rutin setiap upacara. Jadi setelah selesai upacara tersebut, maka guru melaksanakan pemeriksaan seperti pemeriksaan kuku, pemeriksaan rambut yang bagi cowok, rambut panjang atau pakaian dalam dan lain sebagainya. Kemudian peranan guru terhadap asrama, layanan administrasi asrama. Di sini ada beberapa peranan guru dalam administrasi layanan asrama. Yang pertama, membuat peraturan-peraturan penyelenggaraan asrama. Misalnya, menentukan beberapa syarat dalam penerimaan atau pelepasan para siswa untuk dapat diterima sebagai penghuni asrama sekolah. Biasanya asrama ini ditemui pada sekolah-sekolah Islam, misalnya MAN, tapi masih ada juga yang sekolah yang mempunyai asrama. Yang kedua, menyusun rencana anggaran belanja untuk pengelola per tahunan. Misalnya, menentukan besarnya biaya untuk memelihara gedung, termasuk pengecatan, perbaikan, atau perbaikan lainnya. Di sini guru juga sangat berperan, karena asrama itu kan juga merupakan lingkungan dari sekolah tersebut. Yang ketiga, membuat peraturan yang berkaitan dengan keamanan asrama sekolah. Misalnya, kunci kamar harus disimpan di kantor asrama. Apabila penghuni hendak pergi ke sekolah atau berpergian untuk ke suatu tempat, maka kunci tersebut harus diletakkan di asrama. Tuh. Jadi, peranan guru dalam layanan administrasi ini sangat penting. Karena guru tersebut sangat berperan penting dalam layanan administrasi khusus.